Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembicaraan ya. Jadi orang yang berbagi pengalaman kenapa memilih mobil imut ini, si Wuling REV. Kemudian selama menggunakan 2 tahun ya, itu sudah mengalami apa saja, servis apa saja, dan garansinya seperti apa. Dan ini benar-benar pengalaman dan full garansi. Ini yang membahagiakan ya. Oke, kita simak informasinya seperti ini. Ya, unik, kecil, manis dan bakal anjlok, tapi ya kita nggak mikir, nggak separah sekarang. Sempat baterai sempat sampai 3%. Pernah begitu? Pernah, sampai ya ini nyampe nggak ya sampai rumah. Beberapa kali rack steer sering bunyi. Nah, ganti pernah diganti 2 kali. 2 kali? 2 kali. Dari tahun 2022 bulan Oktober 2 tahun. Oh ya? Ya. Pilihnya mobil apa waktu itu? Wuling REV long range. Oh ya? Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, Ya. kenapa pilih mobil listrik? Nah, ya, pilih mobil listrik karena satu kita ramah lingkungan ya. Widih, kayaknya ini banget, itu formal banget jawabannya teman-teman ya. Ramah lingkungan, dan yang paling penting masalah karena aktivitas saya ganjil genap. Oke. Jadi ganjil genap ini kan sangat ribet nih, ganti mobil. Betul. Hari ini tanggal berapa? Iya, Ya kan? ganti-ganti Jadi mobil ganti mobil males. Oke. Nah, kedua, jadi saya juga mikir mobil ini kecil. EV kan kecil nih. Oh, gesit ya? Gesit. Parkir pasti dapat lah kemana-mana. Jadi, nah yang paling penting sih ya awalnya murah. Karena mobil listrik lain kan biaya pemakaiannya pemakaian murah, nggak ada ganti oli, Oke. ya kan. Terus servis juga cuma yang saya pernah servis mau oli Gardan ya. Oli Gardan masih ada. Masih pakai oli Gardan ya? Masih pakai oli Gardan. Itu belinya tahun 22. Itu waktu pertama kali launching kalau nggak salah ya? Iya, pertama kali launching. Iya, betul. Harganya berapa waktu beli? 299 juta. Berarti 200 hampir 300. Itu nggak ada diskon ya? Tidak ada diskon, tidak ada potongan PPN 1%. Oh, belum berlaku waktu itu? Belum berlaku. Kebijakan pemerintah tentang Belum itu ya? berlaku. Waduh. Yang lain kan pesaing sebelah harga udah 700 juta, 800 juta. Yang lain malah ya. Bahkan digoreng sampai digoreng lah. Jadi ya ini begitu keluar REV bentuknya unik, kecil, manis, dan saya juga aktivitas saya dan juga terutama anak. Saya ini memang cara mobil saya kasih buat anak pas lucu. Anaknya cewek ya? Cewek. Cocok lah ya pakai contohnya nih. Puas, saya pakainya puas karena ya itu pas sampai di rumah tinggal nyolok ke rumah. Listrik rumah saya nggak ada dulu pakai fast charging. Iya. Nah, masih colok ke rumah. Iya. Masih colok ke rumah, pemakaian listrik yang biasa saya bayar 1,9 juta. Dengan tambah Wuling REV pakai setiap hari, nambahnya semua 250.000 listrik. Oh ya? Iya. Saya nggak beda PLN. Itu sebulan tuh ya? Sebulan. Jadi kalau kita hitung-hitung pakai bensin berapa? Bisa 1 juta lebih kali? Iya, lebih lah pasti. Karena Pertamax pula. Nah, satu itu, kedua dihitung kilometer. Sebulan saya pakai kurang lebih sekitar 2.200 km. Waduh, jarak tempuh jauh itu teman-teman. 2.200. Ya kan? Kalau dihitung pakai rupiah, 1 kilo cuma 100 rupiah. Iya, kalau pakai ini. Ya. Oke teman-teman, ini pengalaman dari Bapak ini sangat puas menggunakan mobil listrik atau EV ya. Baik dari segi penggunaan dibandingkan BBM-nya, kemudian pengecasannya sangat sederhana, cukup di rumah langsung colok beres ya. Nah cuman kalau untuk pergi jauh beliau masih milih pakai BBM ya, karena masih mikir nanti di SPKLU-nya di mana ngisinya, terus kalau dapat ngantri apa enggak, itu masih masalah ya saat ini ya. Tapi overall ini sangat puas menggunakan mobil EV. Kemudian pengalamannya mesti akan beda-beda masing-masing dari teman-teman. Ini Bapak ini udah ganti rack steer ya, itu sampai 2 kali dalam 2 tahun, gara-gara lewat jalan paving ya. Nah ini pasti akan beda-beda. Ada yang mungkin sudah 2 atau 3 tahun masih nggak ganti ya.
itu akan beda-beda tentunya pengalaman masing-masing dalam hal servis, kecuali servis tadi ganti oli gardan. Nah, kali itu standar ya, kalau oli begitu 5.000 kilo dia harus ganti. Kemudian beberapa teman-teman ya yang komentar di channel kita ini merasa puas, saya kecewa kenapa kok nggak dari dulu beli mobil EV. Nah, ada yang seperti itu, dan ada yang bener-bener banyak yang merasa puas. Jadi teman-teman kalau yang mau menggunakan mobil EV jangan khawatir, jangan takut, dan semakin ke depan memang sedang terus dikembangkan ya, baik fasilitas infrastrukturnya, kemudian teknologinya, baterainya itu terus dikembangkan. Jadi potensi kedepannya adalah akan semakin baik, semakin nyaman digunakan, dan bahkan untuk pergi jauh akan mantap ya, karena nanti kalau infrastrukturnya udah memenuhi. Kalau untuk saat ini masih pada khawatir ya wajar ya, karena memang baru ya, baru itu semuanya pengalaman baru, sehingga ini pembeli pertama itu suka dukanya paling banyak ya, karena masih kelinci percobaan ya kan. Nah, kalau nanti pembeli berikutnya itu sudah peningkatan teknologi, sudah persiapan lebih bagus, infrastruktur lebih bagus, nah itu akan lebih mudah gitu mengelola, merawatnya. Dan yang paling cocok, memang paling cocok untuk saat ini ya, ini digunakan untuk area perkotaan. Jadi jalannya datar ya, tidak banyak lubang, tidak banyak jalan yang rusak, itu lebih aman, lebih nyaman. Kemudian kalau di perkotaan ya SPKLU-nya jelas di titik mana saja, kalau ada apa-apa tinggal menuju ke yang dituju ya kan. Nah, ini memang dari testimoninya masih cocok untuk dalam kota, tapi kalau luar kota memang masih harus berhitung lagi ya, jaraknya berapa. Pastikan cukup untuk sampai tujuan. Kalau perlu PP ya, cukup mungkin jarak 200 kilo PP ya, itu masih berangkat 100 pulang 100 itu masih oke lah. Tapi kalau terlalu jauh ini masih perlu dipikirkan lagi. Oke sahabat mata netizen, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.